pulang dari Surabaya itu kira-kira tanggal 20-an apa ya, atau sekitar tanggal segitu. Jadi ya pas 1 tahun ini. Wah, pas 1 tahun ya, 1 tahun ini ya. Rasanya pengen kembali ke sana, Pak. Nggak terasa mayornya lengket itu ya. Yang 3 jadi 1. Nggak, kami rasanya pengen ke sana lagi. Kapan? Nanti kasus corona habis. Bisa ya, bisa ya. 4 tahun. Jadi bisa apa ya? Kelihatan ya. Kelihatan. Berapa tahun ditugaskan ke Surabaya? Iya. Gimana, Oma? Berapa tahun ke Surabaya? Ke Surabaya. Maksudnya ke Surabaya pindahnya, tapi nggak bisa, paling di Madiun. Terima kasih boleh diundang nih di jemaat. Halo. Opa, Surabaya sini. Ke Pontianak. Sinyalnya agak ini sih. Mas, 3 menit lagi, Mas. Iya. Iya, Opa. Iya. Yang lainnya belum join ya. Angelina, selamat malam. Bersuaralah Angelina ini. Malam. Belum ke unmute kayaknya. Udah di Surabaya, Kak? Putus ya? Belum kok. Mas Ria, Anda sudah di Surabaya? Siapa? Oh. Siapa ini? Gurunya Satria di Balikpapan. Si ini. Pak Alex ya? Iya. Alex Kumayas. Betul, Pak Alex Kumayas. Oh, muncul ya? Muncul sini. Hah? Mana dia? Siapa? Alex. Ada Pak Alex Kumayas? Belum muncul. Oh ini. Bang. Kasih semua orang. Oh, itu guru Yuda itu. Itu semua orang. Baik, selamat malam Bang Yuda dan Ibu. Selamat malam anggota jemaat semua. Selamat malam, Pak Pendeta. Terima kasih melayani malam ini.
tamu-tamu yang sudah hadir, selamat malam semuanya. Kita akan mulai dalam waktu 1 menit ke depan. Ini akan disiarkan langsung di Facebook gereja kita. Silakan di. Mungkin yang nggak ambil bagian, aku unmute dulu ya. Aku mute dulu ya, biar nggak ada suara lain nanti. Tapi kan ketersinggungan orang ini macam-macam. Oke, Rosita, bisa dimulai. Selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur sama Tuhan karena sepanjang hari ini dan tiba pada malam permintaan doa, kita akan memulai perbaktian kita. Tetapi sebelumnya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Sebagai lagu pembuka kita buka lagu Sion nomor 428. Di situ nggak kelihatan letak kaki-kakimu.
Sebagai doa pembuka, Mem Debbie Sompotan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat pimpinan Tuhan sepanjang setengah minggu pekerjaan kami. Hingga pada malam permintaan doa ini, kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini ya Bapa, di dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami akan menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yuda. Kiranya Tuhan mau mengurapi beliau, berikan Roh Kudus Tuhan beserta dengannya, agar segala sesuatu yang dia bentangkan melalui firman Tuhan itu boleh menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kami masing-masing. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa, mengampuni dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan dengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Kak Dela Orianti. Baik, shalom. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk membawakan kesaksian singkat. Jadi sedikit cerita, tadi sore Pak Pendeta menghubungi saya menanyakan apakah bisa bergabung dalam ibadah Rabu malam ini dan membawakan sedikit kesaksian. Saya coba iakan dan saya coba pikirkan apa kira-kira yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Lalu Tuhan ingatkan saya pada suatu peristiwa dalam hidup saya sehingga pada malam hari ini kesaksian saya kembali mengingatkan khususnya saya pribadi akan pentingnya dan ajaibnya kuasa dari doa. Kita sebagai orang percaya sudah sewajarnya dan seharusnya berdoa sebagai alat komunikasi atau media komunikasi kita dengan Tuhan. Kita juga tahu bahwa doa itu bukan hanya sekadar rutinitas kita sehari-hari, seperti misalnya hanya sebagai doa sebelum makan atau sebelum tidur, atau kita berdoa hanya untuk maksud dan tujuan tertentu saja. Tentunya doa itu punya makna dan kuasa yang sangat besar. Lalu berbicara juga tentang doa, sering kali kita tuangkan semua pergumulan hidup kita ini dalam doa. Nah, jawaban dari doa ini juga tentunya sangat beragam ya, ada ya, nanti, dan juga tidak. Menurut saya, semua itu juga tergantung dari maksud Tuhan dalam hidup kita dan juga tergantung dari waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Mungkin saja kalau kita mendapatkan jawaban doa itu ya, sudah sewajarnya kita bahagia karena apa yang kita doakan, jawabannya segera dan iya. Apabila jawabannya nanti, sebenarnya menunggu itu kan hal yang membosankan ya. Tapi mungkin dari sini kita bisa belajar untuk konsisten. Lalu apabila kita mendapat jawaban tidak, itu biasanya terkadang menimbulkan kekecewaan untuk kita. Tapi ada satu ayat yang mengingatkan saya ketika saya berdoa dan menjawab jawaban tidak. Dalam Yakobus 4 ayat 3 di sini dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ini juga pengingat bagi saya pribadi, apabila berdoa dan tidak mendapatkan jawaban, mungkin doa saya ini tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu saya sendiri. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit sebagai kesaksian saya pada malam hari ini tentang pentingnya atau kuasa doa yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Kejadian ini sudah cukup lama, sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, di mana saya ini mengalami suatu kepahitan atas perilaku seseorang dalam hidup saya. Orang ini adalah orang terdekat dalam hidup saya, pun dibilang keluarga. Saat itu saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri dan dalam kekecewaan saya untuk mengubah perilaku atau pribadi seseorang ini, karena saya menyayangi orang ini. Jadi saya ingin orang ini berubah menjadi lebih baik. Apakah mudah kita mengubah seseorang? Tentu saja tidak ya. Mengubahkan diri sendiri saja saya juga seringkali gagal dan gagal lagi, apalagi kita mau mengubah orang lain. Lalu bagaimana dengan orang yang ingin saya ubahkan itu? Tentu saja saya mendapat tantangan juga ya. Jadi pada saat itu saya menerima alibi dari seseorang ini, yang mana ketika orang ini keras hati, mendapat kritikan atau masukan atau teguran, dia mengatakan begini, kamu tidak tahu alasan saya melakukan ini.
Jadi sebaiknya kamu tidak usah menegur saya. Mungkin juga kita sering juga ya kalau dapat ingin menegur orang lain, ada juga yang mengatakan untuk apa kamu ngurusin hidup orang lain di saat hidup kamu sendiri saja mungkin belum benar. Atau yang lebih sarkas lagi mungkin ketika kita berusaha mengingatkan orang lain, ada yang mengatakan nerakaku itu bukan urusanmu ya. Tapi untungnya saya puji Tuhan belum pernah mendapatkan kata-kata yang terakhir ini. Jadi pada saat itu ketika saya sudah tidak mampu lagi untuk menegur seseorang sebagai saudara saya atau seorang terkasih, akhirnya saya menyerahkan semuanya ini dalam doa. Saya berdoa dan pada saat itu saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan ini akan menjawab doa saya, walaupun saya tidak tahu kapan. Karena saya juga ingat dalam satu ayat di mana di Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan bahwa jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunlah dia. Jadi di situ menurut saya juga punya kewajiban untuk saling menegur sesama kita, walaupun saya pun juga adalah orang yang berdosa. Singkat cerita, berapa lama waktu yang waktu Tuhan untuk menjawab doa saya, yaitu selama 2 tahun. Secara tiba-tiba orang tersebut membuat kesaksian di kota yang jauh, di pulau yang jauh juga, yaitu di Papua, dan saya mendengar kabar itu bahwa dia membuat kesaksian akan kuasa Tuhan untuk mengubahkan hidupnya. Saya yakin ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup orang ini, dan untuk saya pribadi, apa yang saya alami bahwa di sini saya menyadari bahwa kuasa doa itu benar-benar bekerja di dalam hidup saya dan di dalam hidup orang yang kita doakan. Jadi di sini yang bisa saya ambil adalah waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat atau tidak terlalu cepat. Dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya. Mungkin Tuhan ingin menguji kesabaran kita, atau Tuhan juga ingin menguji ketekunan kita, dan juga mungkin Tuhan ingin mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepadanya. Ini benar-benar mengingatkan saya bahwa awalnya saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri, tetapi saya lupa bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia, yaitu kekuatan Tuhan. Sehingga ketika saya benar-benar menyadari bahwa dengan doa kita bisa mengalami keajaiban atau mujizat Tuhan, disitulah saya diajarkan untuk sabar, tekun, dan juga bergantung kepada kuasa Tuhan. Jadi kiranya kesaksian saya singkat ini bisa kembali mengajak dan mengingatkan kita bersama-sama untuk memaknai dengan sungguh kuasa doa, dan kita juga boleh semakin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mungkin masih ada dari kita yang lain untuk menyampaikan kesaksiannya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Sudah rolling, mungkin tadi belum unmute. Kita lanjut dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Del Sompotan. Sebelum doa, mungkin tadi ada kesaksian dari Saudara Roli, tapi belum di-unmute tadi. Oh, sorry. Maaf. Manis. Shalom, selamat malam. Maaf telat. Selamat malam. Iya. Hari ini dapat kesempatan untuk bersaksi sebentar. Terima kasih untuk kesempatannya. Sedikit sih yang mau
melalui kesaksian. Mungkin demikian. Sampai dengan hari ini, karena COVID, terasa sekali buat keluarganya kami, keluarga baru, dengan kelahiran anak baru di tengah kondisi COVID seperti ini. Bahkan sampai hari ini pun Roli masih belum bekerja kembali. Terasa sekali buat kami. Tapi di sisi lain juga kalau boleh dilihat adanya COVID juga buat jadi sebagai tempat buat kami merenung kembali gitu. Merenung kembali. Toh ternyata berkat yang diberi Tuhan nggak kurang-kurang buat kami. Kalau sampai hari ini putri kami tumbuh dengan sehat, itu sudah sebagai satu berkat sendiri buat keluarga kami. Kami tidak pernah sampai harus kekurangan sama sekali, bahkan masih sanggup membayar semua tagihan-tagihan. Itu buat kami suatu berkat tersendiri. Jadi seperti satu ayat kesukaannya kami, kalau pencobaan yang diberikan Tuhan itu tidak akan pernah memberikan lebih daripada kekuatan kami sendiri. Dan ternyata benar. Kami sampai hari ini masih masih sanggup karena ada berkat dari Tuhan secara langsung buat keluarga kami. Jadi mungkin yang dapat menjadi kesaksian bagi Roli sampai hari ini pun di tengah kondisi seperti demikian, Tuhan masih sayang. Tuhan masih jaga dan Tuhan tidak pernah sampai membiarkan kami sekeluarga kekurangan. Kurang lebih demikian yang boleh Roli kesaksian malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Roli dan juga Kak Dela. Dan saat ini kita akan lanjut dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Dela. Kita berdoa. Maaf, mungkin Pendeta Del. Ya. Oke, mungkin karena ini permintaan doa, mungkin dari teman-teman atau partisipan mungkin ada permintaan doa. Kalau saya pribadi juga minta didoakan untuk adik saya, Intan, yang sudah mendekati masa melahirkannya, biar dia tetap sehat, terutama dalam masa COVID seperti ini. Dan mungkin dalam pekerjaan saya juga. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lainnya. Kita doakan juga yaitu Oma Haflar yang saat ini sedang sakit supaya lekas sembuh. Masih ada yang lain? Dipersilakan. Sama kalau boleh dibawa dalam doa Pak Pendeta, hari Minggu besok kami akan buka usaha kami di Pasar Sepanjang itu, jadi kami buka stand kios untuk jual jus, mungkin boleh dibawa ke dalam doa gitu Pak Pendeta. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pada malam permintaan doa ini, menaikkan segala syukur dan terima kasih kami untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini, di tengah-tengah segala kesibukan kami masing-masing. Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama
lewat Zoom meeting ini untuk berbakti kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan kesempatan ini untuk bersekutu bersama-sama, baik di dalam menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman, menyampaikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan satu dengan yang lain, maupun juga kesempatan pada saat ini kami berdoa bersama. Bapa di surga, pada saat ini kami datang mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup setia kepada-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk beberapa permohonan doa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, kami berdoa untuk kesaksian yang telah dibawakan baik oleh Dr. Dela maupun oleh Saudara Roli dalam pergumulan mereka masing-masing. Baik Dr. Dela yang Tuhan Engkau telah izinkan mengalami satu hal yang tidak terlalu mengenakan di dalam kehidupannya. Tetapi oleh pertolongan Tuhan saja dia boleh Tuhan bawa kepada kemenangan. Sehingga dia boleh lepas di dalam setiap pergumulannya terhadap orang lain. Kami percaya akar kepahitan di dalam hatinya Engkau akan cabut dan akan terus gantikan dengan damai dan sukacita dari surga. Kami berdoa bagi Saudara Roli dengan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Berkati keluarga muda dalam mendidik anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat akal budi dan surga, agar mereka boleh dapat mendidik anak mereka dengan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, secara khusus juga pada saat ini kami berdoa bagi rencana keluarga Roli untuk membuka usaha jus di Pasar Sepanjang. Tuhan kiranya menolong rencana ini. Dalam 1-2 hari ke depan Tuhan memberkati agar usaha ini boleh berjalan dengan baik. Semua persiapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada banyak pembeli yang boleh datang membeli jus di kios yang akan dibuat oleh keluarga Mailaka ini. Kami menyerahkan semua pekerja yang akan bekerja melayani. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa secara khusus pada malam hari ini untuk permohonan doa yang sudah disampaikan oleh Saudara Imas Tahalele. Yang pertama untuk adiknya Intan yang saat ini dalam posisi mengandung persiapan untuk melahirkan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan akan menolong Intan. Berikan kekuatan kesehatan yang asal daripada-Mu. Dalam proses persiapan untuk melahirkan, biarlah Tuhan akan memberikan kelancaran. Berkati rumah sakit yang dipilih. Berkati dokter yang akan menangani. Kiranya semuanya akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada Intan dalam proses kelahiran ini. Berdoa untuk jabang bayi dalam kandungan, Tuhan menolong agar boleh bertumbuh dengan sempurna, pada waktunya nanti boleh melahirkan dengan baik. Berkati keluarga ini, Maco dan Intan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan turut campur tangan, berikan mereka kesetiaan pula kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami berdoa juga untuk Imas secara khusus di dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya memberkati dia. Berikan dia selalu kesehatan, kekuatan. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Dalam pekerjaannya yang selalu bersinggungan dengan masalah kesehatan. Apalagi saat ini dalam penanganan COVID-19 di kota Surabaya. Tuhan memberkati dinas kesehatannya. Tuhan memberkati tim di mana Imas tergabung. Berikan mereka keselamatan dari surga. Berikan mereka perlindungan dalam setiap tugas-tugas yang dilakukan. Terlebih Tuhan berkati sebagai anak muda dalam setiap pergaulan. Biarlah Imas selalu menjadi teladan, boleh dapat menjadi panutan di dalam jemaat, boleh tetap setia mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, Oma Haflar,
yang saat ini sementara dalam terbaling sakit. Kami datang kepada Tuhan, memohon kiranya Tuhan akan kuatkan Oma Flar, Tuhan akan berikan kesehatan yang sempurna di tengah-tengah masa tuanya. Kiranya damai dan sukacita. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa hadir di hati dan pikirannya, memberikan kepada Oma Flar kekuatan yang asalnya daripadamu. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian semua Oma dan Opa yang ada di Agape. Pemeliharaan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Hamba berdoa secara khusus untuk semua jemaat Tuhan, jemaat Tanjung Perak. Dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Berikan penjagaan perlindungan, kesetiaan kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Diberkati dalam rumah tangga, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sukacita, kerukunan, persatuan di dalam Tuhan. Pekerjaan masing-masing, kiranya Tuhan menyertai. Demikian pula kami berdoa, kiranya Engkau akan berkati jemaat kami, berikan persatuan dan kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan dari surga kepada manusia. Pada malam hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kepada kami pencerahan secara rohani, menguatkan iman percaya kami pada Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh berjalan dalam kehidupan kami bersama-sama. Urapi Bang Yuda yang akan menyampaikan firman boleh menjadi berkat pada malam hari ini. Bapa, terimalah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Satria Yuda, kita akan nyanyikan lagu tema Temukan Kita Setia. Mas, volumenya di-fullkan. Volumenya di YouTube di-fullkan dulu. Petunjuk yang ditemukan, kebenaran yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh biarlah mereka temukan kita setia, tapi pengertian kita jika kita menuntun, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Untuk Kak Yuda, kita persilakan.
Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya di Tanjung Perak? Kami sangat senang sudah diundang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Deus Sompotan yang sudah berkenan mengundang kami untuk membawakan pekabaran yang pada malam hari ini kami bawakan. Terima kasih atas undangan ini. Jujur kemarin malam, tadi siang saya WA sama istri, saya sampaikan, Mah, kita diundang untuk menjadi pembicara di ibadah Zoom meeting Tanjung Perak. Wah, kita sebenarnya sudah lama pengen jalan-jalan ke sana lagi, pengen bersama-sama lagi dengan jemaat, tapi memang karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Tapi rupanya 1 tahun yang sudah saya lewati ini nggak lama, sepertinya nggak lama. Jadi seperti baru kemarin saya tinggalkan pendidikan, ya, tidak selesai pendidikan, terus tinggalkan gereja di Tanjung Perak dan berangkat ke Pontianak, sepertinya nggak lama. Ya itulah. Dan saat ini kita walaupun terpisah jarak, tapi hati kita tersatukan oleh apa? Zoom meeting ini. Saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka dengan saudara-saudara. Jujur, kalau saya boleh sampaikan, ya, saya seringnya malah video callan sama opa sama oma Willy. Tapi belum pernah video callan dengan saudara-saudara. Tapi ini kesempatan yang indah boleh diberikan kepada kami. Kami bisa bertatap muka dengan saudara-saudara. Satu hal yang perlu saya ingat di Jemaat Tanjung Perak adalah bagaimana contoh dari oma opa di sana menjadi contoh bagi kami yang muda-muda untuk hidup setia. Kesaksian terima kasih sudah kami dengarkan dari saudari Dela Orianti dan Bapak Roli, ya. Ada satu kisah bagaimana sebuah kesaksian bahwa kehidupan kita ini sebenarnya diatur oleh Tuhan. Yang penting adalah bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan. Suatu kali ada 3 pohon. Pohon yang satu berkata bahwa nanti ketika saya bertumbuh besar, saya ingin menjadi sebuah kotak yang diisi dengan emas, perak, dan berbagai macam kekayaan di situ. Aku akan menjadi kotak yang bagus, aku akan menjadi kotak yang isinya gemerlapan. Pohon kedua, dia bercerita, oh, kalau nanti aku bertumbuh besar, aku akan menjadi sebuah perahu yang besar, supaya aku bisa membawa orang-orang berkeliling dunia menjadi perahu yang megah. Aku dapat membawa orang-orang untuk berkeliling dunia. Pohon yang ketiga, saudara-saudara, dia bercita-cita ketika ia bertumbuh besar, ia akan menjadi sebuah tiang yang akan digunakan sebagai tiang penopang sebuah rumah yang besar. Kemudian pohon ini bertumbuh, ketiga-tiganya bertumbuh, datanglah seorang tukang kayu memotong pohon-pohon ketiga pohon ini. Yang pertama, dia berkeinginan menjadi sebuah kotak yang berisi emas. Kemudian tukang kayu ini rupanya pohon yang pertama ini menjadi dipotong sehingga dibuatlah sebuah kotak. Tapi tidak diisi emas. 2000 tahun kemudian dipisahkanlah kotak ini. Ditinggalkanlah di sudut sebuah ruangan. Pohon yang kedua dipotonglah oleh tukang kayu ini. Dibuatlah menjadi perahu. Tapi saudara, perahunya bukan perahu yang besar, tapi perahu yang kecil. Kemudian yang ketiga, pohon yang berkeinginan menjadi tonggak yang kuat untuk menjadi penopang rumah, dijadikanlah tongkat-tongkat yang kecil. Tidak sesuai dengan harapan rupanya ketiga pohon ini. 2000 tahun kemudian, masa-masa telah berlalu, saudara,
rupanya kotak pertama yang kecil itu digunakan oleh yang tadinya ingin menjadi diisi dengan emas, perak, dan lain sebagainya, dengan kekayaan yang sebagainya, supaya dia bisa membanggakan bahwa saya kotak yang bisa difungsikan. Namun setelah 2000 tahun kemudian kotak ini tidak berfungsi apa-apa. 2000 tahun kemudian kotak ini hanya berada di sebuah kandang yang ditempatkan seorang bayi kecil di dalam kotak itu. Kemudian kotak itu digunakan di dalam kandang untuk sebagai tempat menghangatkan bayi itu. Wah, yang tadinya berkeinginan untuk mengisi emas dan perak rupanya hanya diisi seorang bayi. Kayu yang kedua yang berkeinginan 2000 tahun kemudian, kayu yang kedua berkeinginan menjadi perahu. Rupanya tidak menjadi perahu yang besar, dia menjadi perahu yang kecil. 2000 tahun kemudian telah berlalu, rupanya ada seorang laki-laki yang berdiri di atas perahu itu, yang menggunakan perahu yang kecil, berkata di tengah laut, di tengah sungai, di tengah danau, diam, tenanglah, katanya. 2000 tahun kemudian, pohon yang ketiga yang berkeinginan menjadi tonggak supaya rumah-rumah dapat top dengan roh, rupanya hanya menjadi tongkat-tongkat biasa. Dan suatu ketika tongkat itu digunakan oleh seseorang untuk dibawa hingga menuju ke Golgota. Dan kita tahu rupanya ketiga kayu-kayu ini digunakan oleh satu orang yang sama. Dan dialah Yesus. Terima kasih atas kesaksian yang indah yang sudah dibawakan oleh Saudari Della, Bapak Roli. Mungkin perjalanan kehidupan yang kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah bahwa ini adalah jalan yang Tuhan gunakan. Supaya apa? Supaya Tuhan gunakan kita untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, perlu kita tanyakan kembali kepada Tuhan. Berkat seperti apa Tuhan yang saat ini Tuhan akan gunakan saya? Sama seperti pohon, tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi rupanya 2000 tahun kemudian, satu orang yang sama lebih bermakna daripada harapan mereka. Tempat yang seharusnya diisi dengan emas dan perak, rupanya dialah seorang anak yang akan menyelamatkan kita semua. Dialah yang akan datang yang kedua kali, yaitu Yesus. Yang seharusnya digunakan menjadi perahu yang besar untuk membawa orang-orang keliling dunia, digunakan oleh satu orang untuk menenangkan danau itu. Diam, tenanglah. Pohon yang ketiga yang digunakan sebagai tonggak untuk menopang rumah, rupanya digunakan untuk sebagai salibnya sendiri. Bahkan kegunaan kayu-kayu itu lebih bermakna karena langsung bersentuhan dengan Tuhan. Ini adalah satu ilustrasi ya, supaya ini juga menguatkan iman Korean kita bahwa setiap perjalanan kehidupan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan, rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Amin, saudara-saudara. Baik, terima kasih. Saya akan membuka renungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang kami untuk berada di Zoom meeting. Kami bisa membawakan satu pekabaran yang indah. Terima kasih. Saya melihat juga ada Oma Opa di Tanjung Perak, walaupun berdua di sana ya. Itu. Selamat malam Oma-Oma, Opa-Opa. Kita doakan Oma Pelar segera sembuh ya. Tuhan akan berkati. Saya terkesima, sekali lagi saya ucapkan saya terkesima. Saya sangat senang bagaimana lihat iman Oma Opa di Tanjung Perak, jemaat Tanjung Perak. Ini menjadi contoh bagi kami yang muda. Saya katakan sama istri, bisa nggak kita setia seperti sama Oma Opa sampai dengan Oma Opa? Satu hal yang perlu saya sangat ingat ketika saya beribadah hari Sabat, kadang-kadang saya datang mendahului karena saya ingin main keyboard.
9:30 kira-kira waktu itu, saya buka pintu gereja. Rupanya di dalam sudah banyak oma opa lagi baca Alkitab. Wah, dalam hati saya, 8:30 sudah di dalam, berarti persiapannya jam berapa? Wah, hebat sekali. Ini jadi contoh bagi kami. Iman yang dimiliki oma opa tetap dipertahankan hingga sampai masa tuanya. Iman-iman ini yang menjadi contoh bagi saya sebagai anak-anak muda. Dan juga seharusnya bagi contoh bagi kita semua. Supaya kita tetap setia. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Yang terdapat di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kisah ini hanya sedikit. Alkitab menuliskan bagaimana kisah seorang yang sangat setia. Dialah Henokh. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh berusia 365 tahun. Ya. 365 tahun. Ya, Henokh berusia 365 tahun. Dia hidup berjalan bersama-sama dengan Allah, bergaul. Alkitab mencatat hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Saya mencoba untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti bergaul? Bergaul itu hidup berteman. Bergaul itu hidup bersahabat. Ketika kita berbicara tentang bersahabat, bersahabat bukan hanya ada ketika suka saja, tetapi dia akan siap sedia pada saat duka. Begitu juga kita. Saya memiliki seorang sahabat. Saya bukan hanya menceritakan kesukaan saya, apa yang menjadi rasa suka saya, tetapi rasa duka saya akan saya ceritakan kepada sahabat. Saudara, hanya sekitar 4 pasal Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Henokh. Henokh tidak diceritakan secara detail. Yang mungkin pada saat di kehidupannya ada banyak masyarakat yang mungkin menjadi batu sandungan buat dia untuk hidup bersama berjalan dengan Tuhan. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan, kita tahu bagaimana dengan kata-kata hidup bergaul saja, kita pasti sudah tahu bahwa Henokh benar-benar menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Dan mungkin dengan segala problema kehidupan yang dihadapinya pada saat itu, mungkin Henokh tetap berfokus dan setia kepada Tuhan. Di masa kehidupannya, dia tidak ditemukan lagi. 365 tahun adalah usia terakhirnya. Bahkan dia tidak ditemukan lagi di dunia ini. Mungkin karena Henokh setia, itu yang menyebabkan anak-anaknya, salah satunya Metusalah, hidup umur terlama. Alkitab mencatat bahwa manusia terlama hidup di bumi ini adalah Metusalah. Umurnya adalah 969. Oleh sebab kesetiaannya. Saudara, saya mungkin flashback kembali tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Ishak diberkati. Mungkin bukan karena perilaku Ishak yang baik. Satunya bukan karena perilaku Ishak yang baik. Tetapi karena kesetiaan dari orang tuanya. Yakub diberkati mungkin karena bukan hanya perilakunya saja yang baik. Bukan karena dia hanya setia kepada Tuhan. Tapi mungkin pengaruh dari orang tuanya. Saya mengingatkan bagi keluarga-keluarga muda. Dan mungkin saya sendiri juga termasuk keluarga muda. Kalau saya ingin anak saya diberkati, saya harus hidup setia kepada Tuhan. Sama seperti saya diberkati karena mungkin orang tua saya juga setia kepada Tuhan. Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi contoh. Henokh dan Metusalah menjadi contoh bagi kita. Saudara, karena hidupnya bergaul dengan Tuhan,
Karena imannya itu adalah iman yang benar-benar iman yang murni, sehingga Tuhan mengangkatnya ke surga. Tidak ditemukan lagi. Saya membuka Alkitab kita di Ibrani 11 ayat 5. Di sana tertuliskan. Ibrani 11 ayat 5 menyebutkan bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Henok terangkat ke surga karena ia berkenan kepada Allah. Bergaul, hidup bergaul, artinya hidup berjalan sesuai dengan perintah Allah. Hidup menurut, ya, hidup bersama-sama, sama seperti kita dengan seorang teman ataupun sahabat. Sebelum saya menutup renungan kita pada malam hari ini, ada satu ilustrasi. Ada satu ilustrasi. Ada seorang anak setelah beribadah di gereja, anak ini kemudian bercerita kepada ayahnya, "Papa, saya besok tidak mau ke gereja lagi." "Loh, kenapa anakku?" Anak ini sampaikan, "Iya, tadi saya melihat banyak orang-orang di saat berdoa, mereka pada sibuk main gadget. Saya juga melihat pada saat acara khotbah, justru mereka sibuk chattingan dengan teman-temannya di handphone. Banyak juga yang mengobrol pada saat berkhotbah." "Oh, jadi itu alasanmu kamu tidak mau bergereja lagi?" "Iya, karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan." Anak-anak ini rupanya terpengaruh karena lingkungan sekitar. Orang tua ini kemudian menjawab dengan bijak, "Baiklah anakku, kalau memang besok kamu tidak mau bergereja lagi, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Pada saat ibadah sorenya, kamu harus membawa sebuah gelas yang diisi dengan air yang penuh. Kamu bawa air yang ada di dalam gelas ini berkeliling hingga ibadah selesai. Satu syarat, jangan sampai setetes pun tumpah daripada gelas itu." "Baik, saya mampu untuk melakukannya," katanya. Jadi ketika persyaratan itu diberikan, anak ini mengatakan bahwa saya mampu. Pada sore hari, ketika sedang melaksanakan ibadah, anak ini membawa gelas yang berisi air yang penuh tadi. Dia berkeliling menuju ke gereja. Dia berfokus pada gelas ini supaya airnya tidak jatuh. Dan benar, dengan sekuat tenaga, dia berusaha setetes pun air ini tidak jatuh. Saudara tahu, setelah selesai ibadah, ayahnya menanyakan kembali kepada anak ini, "Anakku, bagaimana? Apakah ada air yang jatuh?" "Tidak ada, ayah." "Lalu ketika kamu melihat air itu tidak ada yang jatuh, apakah kamu melihat ketika kami tadi berdoa ada orang-orang yang bermain gadget?" "Oh ayah, saya tidak bisa memperhatikan orang pada saat berdoa main gadget atau tidak, karena saya berfokus pada air ini supaya tidak jatuh dan tumpah." "Apakah kamu melihat ketika ada yang berkhotbah mereka sedang mengobrol?" "Saya juga tidak melihat karena saya berfokus pada air ini, ayah." "Apakah kamu melihat anak-anak tersebut chattingan dengan temannya pada saat seseorang ada yang berkhotbah?" "Saya juga tidak sampai melihat anak-anak chattingan dengan gadgetnya karena saya berfokus pada air ini supaya tidak jatuh, ayah." "Baiklah anakku, kalau begitu
engkau juga harus berfokus pada dirimu sendiri dan imanmu. Sama seperti engkau berfokus pada air itu. Jangan melihat ke samping, ke kanan, dan ke kiri. Jangan sampai lingkungan sekitarmu mengaruhi kualitas imanmu. Sama seperti engkau melihat air itu supaya tidak jatuh. Jangan sampai lingkungan di sekitar mempengaruhi kita supaya kita lena dengan air sehingga dapat jatuh. Sama seperti yang engkau lakukan, engkau dengan sekuat tenaga fokus pada air itu. Dan pada akhirnya tidak terjatuh. Dan itulah yang harus engkau lakukan. Haruslah hidup setia. Jangan berfokus pada orang kanan kiri. Sehingga imanmu tidak akan pernah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu ilustrasi supaya kita di dalam kehidupan kita hidup setia kepada Tuhan dengan iman. Mungkin sama seperti Henokh, ada banyak problema kehidupan yang dia hadapi, tetapi firman Tuhan katakan dia hidup bergaul kepada Tuhan. Itulah sebabnya menjadi contoh bagi kita semua. Kita juga hidup bergaul kepada Tuhan. Jangan pernah lihat tengok kanan dan tengok kiri. Gunakan kehidupan kita tetap berfokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sehingga iman yang kita miliki adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena iman, Henokh terangkat ke surga. Dan ia mendapatkan penglihatan kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Baik, inilah yang menjadi renungan kepada kita. Terima kasih atas iman opa oma yang menjadi contoh bagi kami. Terima kasih semuanya. Untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sambil kita bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan, sambil kita hidup setia dan berpegang teguh pada firman-Nya, menjadi penolong bagi kita, sehingga kiranya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Okay. Baik, sebagai lagu tutup, mari kita sama-sama nyanyikan dari lagu Sion 455 pada saat damai perjalanan.
Baik, selanjutnya untuk doa tutup kami serahkan kepada Kak Yuda. Bang Yuda, sebelum berdoa, ada satu permohonan doa dari Ibu yang ada di dalam meeting kita, tamu kita, Ibu Ina, menyampaikan pribadi kepada saya, minta tolong didoakan. Ibu Ina lagi dalam kondisi sakit. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang hidup yang kami sembah pagi, siang, dan malam. Terpujilah nama Tuhan, hari ini sekekal sampai selama-lamanya. Kami puji, kami tinggikan nama Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, jemaat Tuhan khususnya, yang sudah memelihara dan memberkati kehidupan kami semua. Di sepanjang setengah minggu yang sudah kami lalui, bagaimana berkat-berkat berkelimpahan bagi kehidupan kami. Kami rasakan dalam kehidupan kami baik berkat jasmani, berkat materi, terlebih berkat rohani. Kesehatan, nafas kehidupan Tuhan berikan. Sehingga melalui segala berkat-berkat ini kami datang menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan penuh sukacita tanpa kekurangan apapun. Sebab kami mengakui bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, pemilik kalik semesta alam, pencipta langit dan bumi. Allah yang patut kami puji dan kami berikan. Sementara kami menyadari Tuhan, kami hanyalah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan kami. Siapakah kami ini? Bila mana ada banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, baik melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku, pikiran, angan-angan kami, yang dilakukan hamba secara pribadi maupun keluarga kami ataupun jemaat Tuhan, maka dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, memohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Oh Bapa, ampunilah kami, sucikan dan tahirkanlah kami. Biarlah mulai kasih karunia, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan sajalah yang akan menghapuskan segala dosa kami, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah. Pada malam permintaan doa ini kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami bersama saudara-saudara kami jemaat Tuhan di Jemaat Tanjung Perak. Walaupun kami jauh daripada jarak-jarak kami, namun hati kami boleh dipersatukan untuk kami kembali datang menyembah Tuhan dengan penuh sukacita tanpa berhenti. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk kami mengerti, sehingga setiap firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati kami. Kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan iman yang kami miliki, Tuhan akan memperbaharui setiap hari, sehingga iman kami merupakan iman yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami rindu ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput umat Tuhan yang setia. Kami pun boleh berada di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi umat-umat. Terima kasih Tuhan. Secara khusus, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa bagi tamu kami Ibu Ina,
yang sudah berkenan bergabung di dalam peribadatan ini, yang pada saat ini sedang terbaring lemah dan sakit. Kami menyadari Tuhan, bahwa ini hanyalah tubuh kami yang fana. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, dokter di atas segala dokter, yang akan menyembuhkan bagi Ibu Ina maupun Oma yang berada di Tanjung Perak. Tuhan akan memberikan kesehatan kesembuhan seperti semula, seperti sedia kala melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Karena Tuhan akan gunakan kuasa sebagai perantara untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Sehingga dengan segala kesembuhan yang didapatkan, kami boleh pergunakan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Perak. Kiranya Tuhan akan memelihara, memberkati mereka semua, melindungi dalam kondisi wabah virus corona yang pada saat ini sedang menyerang. Kami percaya Tuhan yang sudah meluputkan bangsamu, bangsa Israel ketika mereka di Mesir pada tulah-tulah penyakit. Dan kiranya Tuhan juga akan meluputkan wabah penyakit ini daripada kami dan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Karena Tuhan akan mengirimkan malaikat Tuhan yang kudus dan suci untuk menjaga kami ketika kami keluar dan masuk. Ketika kami bertugas dan di dalam melaksanakan pekerjaan kami. Tuhan kiranya akan menyelamatkan dan memberikan kesehatan kepada kami. Darah Kristus akan menjadi penghalang. Biarlah dengan segala sukacita dan kesehatan berkat-berkat Tuhan, kami pergunakan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ilah, doa kami yang akan kami naikkan kehadirat Tuhan dengan segala ucapan syukur dan puji-pujian kami. Bila mana kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan kami miliki, tutupilah kami dengan kasih-Mu Bapa, agar dimanapun kami berada, kami beroleh selamat. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal selama-lamanya, inilah doa kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih bagi partisipan yang telah hadir. Terima kasih kepada Kak Yuda juga yang telah membawakan renungan. Dan terima kasih kepada Rosita yang MC tadi dan Pendeta Adil yang telah mendoakan. Mungkin bagi yang belum, sebelum Pendeta Adil pengumuman, mungkin yang belum on kamera, kita foto dulu ya buat dokumentasi. Mungkin saya akan lead dari sini. Mungkin bisa on kameranya, kita akan foto. Nggak lama kok. Oke, siap? Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saya serahkan ke pendeta. Tuhan berkati. Dan terima kasih untuk tamu-tamu juga. Di sini ada Kak. Ada Kak Anis juga. Terima kasih. Lihat fotonya. Kenapa Gio? Baik, atas nama malam. mengucapkan terima kasih kepada Bang Yuda yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, juga kepada Ibu yang telah bergabung bersama-sama dengan kita dalam Zoom meeting. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah hadir dan juga tamu-tamu yang telah bergabung bersama-sama dengan kita. Hanya mengingatkan saja bahwa pelayanan kita lewat Zoom meeting dalam ibadah persekutuan, lewat doa, dengar firman, dan juga menyanyi memuji Tuhan akan diadakan pada setiap hari Rabu pukul 18.30, hari Jumat Vesper pukul 18.30, dan hari Sabtu tutup Sabat pukul 17. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami masih mengharapkan semua jemaat boleh bergabung. Malam hari ini saya lihat yang hadir baru sekitar 20-an orang. Mari kita panggil sahabat-sahabat kita, keluarga kita, jemaat yang lain untuk juga bergabung, karena sangat penting kita untuk bersekutu bersama-sama dalam satu jemaat. Dan pengumuman untuk hari Jumat nanti yang akan melayani adalah Bapak
Suwandi Cilitonga sebagai pembawa firman. Terima kasih sudah melayani kita malam hari ini. Mereka yang berada di balik layar dalam pelayanan ini, Saudari Imas, host, dan juga Saudari Kenu yang sudah melayani kita dalam pelayanan kita pada malam hari ini. Kami serahkan kepada Opa Weli, mungkin ada tambahan, Ketua Jemaat, disilakan. Terima kasih kepada anak kami Yuda dan juga Agnes, dan biarlah cucunya Sarah, cucu saya tidak bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk kepeduliannya, terima kasih perhatiannya untuk jemaat, terima kasih juga untuk Agape, dan demikian juga Tuhan berkati keluarga ini, dan terima kasih untuk pendeta yang sudah mengkoordinasi. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat hari ABRI katanya. Pak Yuda, selamat hari ABRI. Selamat kasih, Opa. Terima kasih Bang Yuda. Sehat Terima semuanya. kasih Pak Yuda. Terima kasih Kak Roli. Ditunggu kalau ke Surabaya ditunggu. Sehat selalu, Tuhan berkati semuanya. Bu Martini nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Bang Yuda, salam buat Ya, Singkit. Roli, thank you. Salam buat Devi sama babynya, Dr. Della juga, thank you. Alfa, thank you. semua. Terima kasih semuanya, tamu-tamu juga. Ada tamu dari Manado tuh. Ada dari Manado. Ina, Makasih, Pak. Ina, semoga cepat sembuh, Ina. Iya, Pak. Aduh, saya lift ya, Pak ya. Kedinginan ini. Oh ya, oke. Saudara Paul Helius, terima kasih sudah bergabung. Agape Kenu, terima kasih. Agape Ken. Oh ya, memang mesti taruh di atas. Kenu, makasih. Tenda, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, saya akhiri meeting kita pada malam hari ini dalam kelima. 4, Makasih, 3, Mas. 2, Ya, siap. 1. Bye.